Wanita ini rela meninggalkan Jepang dan terbang ke Rusia untuk pria yang baru saja dikenalnya. Hai semuanya, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Seven Code. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke cerita filmnya. Wanita tersebut bernama Akiko. Seorang pria yang bernama Matsunaga mengajaknya untuk makan bersama. Sejak saat itu, Akiko tidak bisa melupakan Matsunaga. Begitu Akiko mengetahui kalau Matsunaga ini meninggalkan Jepang dan pergi ke Rusia, Akiko pun menyusulnya. Namun sayangnya ekspektasi Akiko saat bertemu dengan Matsunaga tidak seperti realitanya. Matsunaga tidak mengingat Akiko dan justru mengusirnya pergi. Tapi Akiko tidak menyerah. Dia terus mengikuti Matsunaga hingga dia berakhir di tangan dua pria mafia. Oleh mereka berdua, Akiko pun dibuang dan barang-barang Akiko diambil. Padahal di dalam barang tersebut ada paspor, uang, dan juga pakaian Akiko. Jadi sejak saat itu, Akiko hidup di Rusia dalam keadaan ilegal. Karena sudah tidak memiliki apapun, Akiko pun mendatangi sebuah restoran, di mana restoran tersebut ternyata ada bahasa Jepangnya. Begitu Akiko masuk, dia pun memesan apapun, dan ketika dia disuruh membayar, uangnya itu tidak cukup. Hal itu membuat sang pelayan itu memanggil atasannya, yang ternyata adalah orang Jepang yang bernama Saito. Untungnya, Saito ini adalah orang yang baik dan tidak menuntut apapun dari Akiko. Begitu Saito mengetahui kalau Akiko ini adalah orang yang ilegal di Rusia, dia pun menyuruh Akiko untuk kembali ke Jepang. Tapi apa jawaban Akiko? Dia tentu saja tidak mau kembali ke Jepang sebelum dia bertemu dengan Matsunaga. Akhirnya pelayan Saito ini memutuskan untuk mengajak Akiko tinggal bersamanya. Selain dibantu oleh sang pelayan, Akiko juga dipekerjakan oleh Saito di restorannya. Keesokan harinya, Akiko dan Saito melihat mobil yang sering ditumpangi oleh Matsunaga. Mereka pun mengejar mobil tersebut hingga mereka berada di sebuah tempat di mana di dalamnya terdapat banyak mafia. Saito mengetahui kalau di dalam tempat tersebut ada benda yang sangat mahal. Dan ketika Akiko ingin menerobos masuk untuk bertemu dengan Matsunaga, Saito pun mencegahnya. Yang benar saja, kamu ingin mati ya Akiko? Begitu ucap Matsunaga. Akhirnya mereka berdua pun pulang dari tempat itu. Saito yang mengetahui kalau di tempat itu ada benda yang sangat mahal, pada malam harinya dia pun mendatangi tempat itu lagi. Namun naasnya, Saito tidak bisa kembali dengan selamat. Ya betul sekali, Saito meninggoy di tempat tersebut setelah adu tembak dengan para mafia. Pagi harinya ketika Akiko datang ke restoran, dia pun segera mencari Saito. Namun dia tidak menemukannya. Akiko langsung berpikir, jangan-jangan Saito ke tempat itu lagi. Dia pun segera menyusulnya. Dan begitu Akiko sampai di tempat tersebut, dia telah menemukan jasad Saito. Akiko segera meninggalkan tempat tersebut setelah dia mendengar ada suara orang lain di tempat itu. Saat perjalanan pulang, Matsunaga melihat Akiko. Dia pun menghampiri dan menawari Akiko, Akiko, bagaimana kalau kamu ikut bersamaku? Kita ke rumahku. Akiko pun dengan polosnya mengiyakan. Begitu mereka sampai di rumah, ternyata di rumah tersebut tidak hanya Akiko dan Matsunaga, melainkan ada wanita lain. Si wanita ini menyuruh Matsunaga untuk menghabisi nyawa Akiko dengan senjata listrik. Awalnya Matsunaga tidak mau karena dia mengetahui kalau Akiko ini adalah orang yang polos dan tidak tahu apapun tentang mereka. Tapi karena didesak, dia pun mengiyakan. Setelah senjata listrik itu berada di tangannya, Matsunaga pun naik kembali ke tempat si Akiko. Namun ketika dia berada di tempat tersebut, ternyata Akiko menghilang. Nah, Matsunaga pun mencari Akiko kemana-mana dan mendapatinya di sebuah ruangan di mana Akiko sedang duduk di atas kasur. Matsunaga mencoba untuk menghampiri Akiko dan ingin menyetrum Akiko, tapi yang terjadi adalah malah sebaliknya. Akiko menyerang Matsunaga duluan dan menghajarnya habis-habisan. Dan begitu Akiko sudah bisa melumpuhkan Matsunaga, dia pun menghabisi nyawa Matsunaga. Ternyata Akiko ini bukanlah wanita polos yang gila terhadap cinta seorang pria. Dia ini mirip dengan karakter Edawon dalam genre Resident Evil, di mana dia ternyata memiliki seorang atasan atau seorang bos yang menyuruhnya untuk mencuri barang dari Matsunaga. Begitu Akiko berhasil menghabisi nyawa Matsunaga, dia pun mengambil keraton tersebut dan membawa kepada bosnya. Akhirnya Akiko mendapatkan bayaran yang setimpal dari pekerjaannya tersebut dan beranjak pergi. Namun anehnya, mobil yang selalu ditumpangi oleh Matsunaga ini mengikuti Akiko. Baiklah teman-teman, itulah tadi cerita dari film Seven Code. Aku berikan nilai 5 dari 10 untuk film ini. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Jangan lupa like and subscribe. Bye!